Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa manusia di dalam mensikapi makhluk Allah ini, terutama makhluk yang gaib, itu ada bermacam-macam. Ada yang sekedar meyakini adanya. Ada orang yang lebih dari itu, dia mengenalnya dengan baik. Tetapi bahkan lebih ada yang memahaminya dengan sebaik-baiknya. Dan masing-masing itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap diri seseorang. Kalau sekedar meyakini saja, tentu sangat beda dengan ketika dia mengenal lebih dalam. Orang yang meyakini hanya sampai batas meyakini bahwa dia yakin akan adanya. Tetapi jika dia mengenal secara lebih detail, maka dia akan membentuk dalam kepribadiannya sikap-sikap tertentu sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, syahadah, kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya adalah sebuah kalimat yang selayaknya diucapkan oleh mereka yang bukan saja sekedar meyakini, tetapi juga ma'rifah, mengenal lebih jauh tentang hakikat apa yang dia syahadahkan itu. Jika dia bersyahadat hanya sekedar pada level percaya saja, biasanya syahadat itu tidak banyak berpengaruh terhadap kepribadiannya. Tetapi syahadat yang diucapkan oleh orang yang mengenal, yang mengerti, yang menghayati lebih dalam, maka syahadat itu akan membentuk kepribadiannya, kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang sejalan dengan tuntutan syahadat itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas apa sih makna syahadat. Dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang betapa bahwa syahadat itu sebuah tuntutan. Syahadat itu memiliki tanggung jawab, memiliki konsekuensi-konsekuensi. Karena apa? Kata pernyataan itu sendiri pertama kali itu memiliki makna i'lan. I'lan itu pengumuman, proklamasi, bahwa kita sebagai seorang muslim harus berani memproklamirkan diri kita bahwa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah, bahwa kita adalah orang yang memeluk ajaran Islam, bahwa kita adalah seorang mukmin. I'lan. Jangan ada orang yang dia mengakui, dia mempercayai Islam, tetapi pada saat yang bersamaan dia tidak mau memproklamirkan dirinya bahwa dia seorang muslim. Dia cenderung menyembunyikan Islamnya. Orang-orang semacam ini tentu saja perlu tahu bahwa sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran agama yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Di sana ada keadilan, di sana ada kasih sayang, bahkan di sana ada integralitas. Ajaran agama atau ajaran nilai-nilai yang satu dengan lainnya yang saling berhubungan, dan itu membentuk sebuah unity yang apabila diterapkan dalam kehidupan ini, maka itu akan melahirkan sebuah kehidupan yang sangat indah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
ada makna wa'ad atau janji. Ucapan syahadah bukan ucapan main-main. Di situ ada sumpah, ada janji. Bahwa kita tidak sekadar mengatakannya untuk sesuatu yang tidak bermakna, untuk sekedar memberitahu kepada orang, tetapi untuk menyatakan komitmen kita kepada nilai-nilai yang kita syahadahkan itu. Makanya syahadah kemudian bernilai sebagai janji yang harus kita tepati di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, syahadah itu juga adalah iqrar, sebuah pernyataan yang berisi keputusan, yang berisi sebuah tekad bahwa kita meyakini Islam, bahwa kita beriman itu bukan untuk sesaat, bukan untuk suatu kepentingan yang kecil, tetapi ini adalah sebuah persaksian yang akan mengubah hidup saya, sebuah persaksian yang akan mengubah orientasi saya. Ketika saya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di situ saya bersaksi, memutuskan dan berjanji bahwa hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang saya akui. Meskipun di sana ada banyak Tuhan yang banyak diakui oleh orang. Kemudian hanya Muhammad sajalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zaman ini. Meskipun di sana ada banyak Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman-zaman sebelumnya. Inilah makna syahadah. Oleh karena itu, orang yang bersyahadah, yang lahir dari fikiran yang paham, lahir dari hati yang mantap, dari jiwa yang tenang, yang sadar akan apa yang dia ucapkan, akan melahirkan sikap kepribadian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua hal penting yang membentuk atau yang terbentuk dalam pribadi kita. Yang pertama adalah tumaknina. Orang kalau sudah yakin dengan apa yang dia ucapkan sampai melahirkan sumpah, maka dia akan hidup dengan tenang, jauh dari kegelisahan hidup ini. Orang yang yakin akan apa yang dia ucapkan, maka dirinya akan jauh dari kebimbangan-kebimbangan yang mungkin saja muncul karena godaan-godaan hidup ini. Dia tenang, istiqomah, sebagaimana yang disinyalir di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa sesungguhnya dengan zikir kepada Allah itulah maka hati menjadi tenang. Bersama Allah kita tenang, bersama Allah kita tentram. Kemudian yang kedua, kalau ketenangan sudah terwujud, akan muncul syaja'ah, keberanian. Berani untuk apa? Tentu berani untuk membela sesuatu yang hak, yang harus kita bela. Ini sesuai dengan realitas kehidupan yang semakin kesini ternyata semakin banyak tantangan. Sebagai seorang muslim, kita semakin banyak mendapatkan tantangan hidup ini, baik secara individu maupun dalam konteks bahwa kita seorang muslim menghadapi ideologi-ideologi yang non-muslim, ideologi yang dalam banyak hal bisa menodai ajaran agama ini, bahkan menghambat
agama ini untuk dipeluk oleh umat manusia sebanyak-banyaknya. Dan yang lebih celaka lagi adalah menghambat ajaran agama ini untuk membangun kehidupan umat manusia sesuai dengan apa yang didamkan oleh manusia itu sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tumakninah kemudian diberi dengan syaja'ah, keberanian kita untuk ada di depan membela ajaran agama ini, maka kita akan menuju kepada puncak kepribadian, yaitu perasaan ridho. Sebagaimana sering kita ucapkan, dan itu dituntunkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah perasaan ikhlas, perasaan tentram, perasaan tenang, perasaan puas. Terhadap apa? Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan kepada kita. Apapun, baik itu berupa perintah bahkan macam-macam. Ada perintah yang menyenangkan, ada perintah bahkan yang mengandung risiko sekalipun dalam perjuangan. Kalau orang sudah memiliki ridha, kalau kepribadian jiwa sudah terselimuti oleh perasaan ridha, maka apapun akan dia lakukan. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya tempat kembali kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita faham, karena dia faham, seorang mujahid, seorang pejuang yang dengan ikhlas mempersembahkan hidupnya, dia tahu bahwa muara dari semua kehidupan ini akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian kita bersyahadat sesungguhnya bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang biasa, tetapi kita sedang menyampaikan kepada dunia, menyampaikan proklamasi kita kepada dunia, kepada orang lain, menyampaikan janji kita, keputusan kita, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dengan syahadah itulah yang akan membentuk kita sebagai manusia yang merasa tenang dalam hidup ini, merasa punya keberanian untuk memperjuangkan agama ini, dan yang paling penting adalah kita ridho atas semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.